Halo sahabat Kompas TV, balik lagi bareng gue Rengga di Ranger Auto Kompas TV. Nah, sesuai di episode sebelumnya, gue bakal test drive mobil Geely EX5 ini nih sahabat Kompas TV. Mantap. Pertama yang gue rasain, ini mobilnya empuk banget Sobat CV. Jadi kayak suspensinya itu nyaman, terus kayak tenaganya juga instan. Karena kita tahu ini mobil listrik, jadi tenaganya instan dan ada terus kayak gitu. Nah, nanti kita juga bakal nyoba 0 sampai 100 tuh kira-kira berapa second kayak gitu ya. Nah, terus di mobil ini selain tenaganya, di sini juga ditunjang dengan kenyamanan, terus kayak akses-akses yang gampang seperti itu. Terus yang paling gue sukain di mobil ini itu sunroofnya yang gede banget nih, lihat tuh, sampai ke bagian belakang masih ke bagian sunroofnya. Jadi ya kalau dibuat jalan-jalan perkotaan ataupun luar kota enak banget. Jadi terlihat lebih luas gitu kabinnya. Terus yang mungkin agak gimana itu setirnya nih sahabat Kompas TV. Sejauh ini selama gue make ini setirnya kan dia nggak membulat gitu ya. Jadi mungkin butuh pembiasaan untuk beberapa orang, termasuk gue. Jadi mungkin biasanya tuh belok kayak gampang gitu, ini agak ya nggak ribet, cuman butuh pembiasaan gitu loh. Jadi karena dia nggak bulat aja gitu, bentuknya kan dia flat top dan juga flat bottom. Jadi kayak kita nyetir pesawat gitu ya, pesawat luar angkasa seperti itu. Terus dia nggak ada suaranya, itu juga membuat kita nyaman, nggak bising. Terus kabinnya juga kedap, suara ban itu nggak seberapa kedengeran dari dalam, dan juga suara luar tidak terlalu masuk lah. Tetap terdengar kecil, cuman nggak yang mengganggu banget seperti itu. Terus fitur-fitur ADAS-nya juga mantap banget, dia ada semuanya. Karena ini tipenya yang tertinggi, Geely EX5 yang Max, jadi dia ada fitur ADAS-nya yang lengkap banget. Ada lane keep assist, lane departure warning, ada adaptive cruise control yang dinamain di sini intelligent cruise control. Jadi ya sebenarnya sama, cuman Geely menamakan sendiri, jadi biar ada ciri khasnya gitu kali ya. Terus layar tengah yang besar ini membuat kita untuk ngakses multimedia ini lebih gampang gitu. Jadi ya lumayan, kita tinggal lihat ke tengah, kita tinggal akses-akses gitu doang. Ya meskipun kalau misal kita belum terbiasa, jadi kita masih agak nyari-nyari misal kayak AC di mana, misal ngatur mode berkendara di mana. Jadi ya harus membiasakan, lagi-lagi harus membiasakan. Terus yang perlu dibiasakan lagi yaitu tuas persnelingnya, dia ada di bagian kanan, ada di tuas sebelah kanan. Itu juga perlu diperhatikan juga kalau kalian menggunakan mobil ini. Dan lampu sennya di sebelah kiri, ala-ala Eropa lah ya. Dan juga yang gua suka sahabat Kompas TV di mobil ini itu fitur regenerative brake-nya. Jadi misal kalian habis ngegas kenceng nih, terus habis itu kalian lepas gasnya, dia bakal auto ngerem sendiri. Bukan ngerem sendiri ya, kayak mengurangi kecepatan sendiri. Jadi kalau kalian misal kayak naik bis besar, ada engine brake, nah rasanya seperti itu. Jadi kayak dia tuh dilepas rem aja dia agak pelan-pelan gitu. Dan itu nggak kerasa, itu smooth banget. Dan bisa disetting ada low, medium, dan juga high. Dan ini gue menggunakan mode medium paling aman, jadi dia nggak terlalu ngerem banget dan pokoknya smooth lah. Kalau di low itu menurut gue dia ngecharge-nya atau regennya dia kurang banyak. Kalau misal high dia banyak regennya, cuman agak terlalu kerasa gitu untuk pengeremannya gitu. Jadi ya saran gue kalau kalian pakai Geely EX5 ini, gunakan yang medium, itu paling pas. Terus mungkin menurut gue pribadi ya, ada tombol-tombol atau tuas-tuas yang harusnya diadain di mobil ini kayak gitu. Jadi biar nggak semuanya terintegrasi di layar tengah ini, jadi tetap harus ada tombolan di luar, yaitu buat retract spionnya ini sahabat Kompas TV. Jadi kayak misal kita lagi lagi di gang sempit, kita lagi jalan, terus kita butuh kayak simpangan kecil gitu ya, simpangan sama kendaraan besar, itu dia kan harusnya dilipat biar lebih lebih aman lah. Dan ini dia nggak ada tombol lipat di tuas atau di bagian luar lah, nggak ada tombolnya yang penting. Jadi kayak agak susah gitu. Terus habis itu perlu lagi tombol untuk mode berkendara. Ini harusnya ada eco, normal, sama sportnya tuh harusnya di sini, di konsol tengah. Tapi dia harus ngatur di layar. Itu menurut gue juga
kalau bisa ditambahkan lah ya, jadi akan lebih mudah untuk kita akses atau kita jangkau seperti itu. Dan juga tuas lampu Sobat TV, kayak on off lampu itu menurut gue harusnya ada di bagian luar juga, ada di tuas atau tombol lah minimal. Karena apa? Beberapa kali gue itu lewat jalan yang kecil, jalan gang, terus habis itu ada orang-orang duduk-duduk di bawah. Gue lewat itu mereka agak silau gitu. Jadi kayak harusnya kita bisa pindah ke lampu DRL-nya saja gitu. Tapi sayangnya tidak bisa dirubah ke DRL aja. Dia langsung nyala gede gitu. Jadi ya mungkin itu yang harus ditambahkan di mobil ini gitu, agar pengendaraan kita lebih mantap lagi. Ini kalau untuk pengendaraannya sih udah aman banget, oke banget kalau dari gue ya. Kayak ya udah feel-nya juga enak, pas gitu. Terus tarikannya juga instan tenaganya. Jadi ya so far sih gue nyaman ya pakai mobil ini gitu. Terus untuk digunakan di dalam kota untuk kemacetan juga enak. Dia ada radarnya, warning dari samping, kiri, kanan, belakang, depan itu lengkap semua. Ada suara-suara yang memberikan kita isyarat bahwa kita harus waspada, kita harus braking, kita harus ngerem, seperti itu. Itu ada semua kayak gitu. Dan yang gue suka dari mobil ini, dia itu ada fitur V2L-nya dan juga V2V-nya nih Sobat Kompas TV. Dimana kalau misal kita lagi mati lampu nih, ada pemadaman di rumah kita bisa pakai tenaga dari mobil ini. Jadi mobil ini kita jadikan genset, itu bisa. Dia tuh memiliki daya outputnya sekitar 6 kilowatt, jadi lumayan tinggi. Terus untuk V2V-nya atau vehicle to vehicle-nya, jadi kita bisa ngecharge mobil temen kita misal butuh bantuan, atau mungkin ada perusahaan swasta yang mau membeli ini untuk mobil storing juga bisa. Kalau misal ada kendaraan listriknya lagi mogok, bisa di-charge pakai mobil ini yang dayanya cukup besar, sekitar 11 kilowatt. Jadi ya lumayan besar, bisa jadi power bank juga, power bank berjalan. Jadi kalau kalian mati lampu atau kalian bersama teman kalian lagi touring gitu mogok, nggak worry, asal mobilnya masih terisi kayak gitu ya. Terus untuk pengecasan baterainya nih Sobat Kompas TV, dia tuh bisa fast charging sampai di 100 kW. Jadi dia bisa mengecharge itu cepat sekali. Kemarin gue ngecharge dari 17% ke 96% itu cuman dalam waktu sekitar ya 1 jam seperempat lah ya, 1 jam 15 itu sudah 96 dari 17% gitu, dan menghabiskan dana atau uang sekitar Rp116.000 saja. Dan itu bisa dipakai di Speedo ya, itu bisa dipakai sekitar 450 km. Jadi kalau untuk 100 ribuan bisa sampai 450 km itu emang angka yang irit banget sih ya. Apalagi di sini fitur-fiturnya banyak banget. Ada kursi pijat yang enak banget dipakai saat kita berkendara, entah itu di dalam kota ataupun luar kota, terutama itu kursi pijatnya pasti sangat berfungsi sih. Melihat harganya yang tipe yang max sekitar 515 juta rupiah ini ya, menurut gua worth it sih dengan fitur-fitur yang disuguhkan seperti itu. Tapi ada satu hal yang mungkin harus di-upgrade juga di Geely EX5 ini, yaitu konektivitasnya, dimana dia belum support Android Auto dan juga Apple CarPlay. Jadi menurut gua itu untuk saat ini fitur yang harusnya ada, tapi menurut gue ini kayaknya hanya update software ya, kayaknya hanya perlu update software aja. Jadi menurut gue ini pasti bisa sih ya, mungkin untuk tahun depan atau mungkin ya di akhir-akhir tahun mungkin bisa diupdate softwarenya lebih mantap lagi. Jadi kita tinggal connect USB ke HP kita, udah bisa Android Auto atau Apple CarPlay, itu lebih mantap lagi. Karena dia sekarang masih pakai Carbit Link. Jadi kita harus mendownload aplikasi pihak ketiga untuk bisa mentransmisikan HP kita ke layar head unit di bagian tengah ini. Seperti itu. Nah, Sobat Kompas TV, sekarang gue akan nyoba dari 0 sampai 100. Kira-kira dapat berapa second ya? Tapi awalnya kita setting ke mode sport dulu. Mantap. Oke.
300. Lumayan kenceng, tapi bukan figur yang kenceng banget ya. Jadi kayak entah kan ada, cuman nggak terlalu nyentak-nyentak banget nih Sobat Kompas TV. Nah, jadi dia tuh nggak terlalu nyentak banget Sobat Kompas TV, cuman ada. Jadi ya 320 Nm-nya oke, memang segitu. Jadi ya menurut gua buat kalian yang pengen nyoba, ini emang ya cocok lah. Jadi nggak yang terlalu menakutkan seperti itu. Cuman kalau misal kita dari kecepatan 30 nih atau 50 langsung kita gas, itu emang langsung instan. Cuman kalau misal dari 0 banget ke 100 itu emang ada lag-nya. Cuman ya ini kenceng sih, ini kenceng, tenaganya ada terus. Nah, jadi kesimpulannya nih Sahabat Kompas TV, gue kan sebagai pengguna lah, gue menikmati mobil ini selama kurang lebih 1 minggu. Ini mobilnya enak banget, handlingnya juga enak banget, entah dipakai luar kota atau dipakai dalam kota. Radarnya itu yang sangat penting di mobil ini, dan gue sangat suka itu radarnya. Terus habis itu kita nyamannya ini, suspensinya nyaman, ada sunroofnya, suaranya termasuk kedap juga, soundnya enak. Jadi misal kita capek dari kantor mau pulang ke rumah itu bener-bener kita dimanjakan banget oleh mobil ini. Jadi misal kita capek nih ya dari perjalanan, dipijet, terus habis itu kepanasan, diademin di punggungnya. Jadi ini mobil praktis banget dipakai untuk sehari-hari. Terus ngecharge-nya juga cepat kalau kita pakai fast charging ya. Terus habis itu range-nya juga panjang, 450 km misal kita bawa ke luar kota. Jadi ya ini menurut gue enak banget, bisa dipakai buat harian maupun luar kota lagi-lagi. Nah Sobat Kompas TV, mungkin segitu dulu video dari gue terkait mobil Geely EX5 ini nih. Jadi pokoknya kesimpulannya ini mantap. Ini dipakai di luar kota siap, dipakai dalam kota juga siap banget kayak gitu. Nah mungkin segitu dulu video dari gue Sobat Kompas TV. Jangan lupa kalau kalian suka klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Kompas TV, dan juga follow Instagram dan juga TikToknya di ranger.auto. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Rengga, gue ngebut.